Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Sanani, semester Prodi Ekonomi Syariah, semester 4 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan peta konsep yang saya buat dengan yang berjudul Akhlakul Karimah sebagai landasan etika dan pola pikir marketer muslim dalam Al-Quran. Yang pertama, pengertian akhlakul karimah. Akhlakul karimah yaitu tingkah laku yang baik dan terpuji yang menjadi norma dalam mengatur hubungan antar manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Nah, akhlakul karimah ini istilahnya itu merujuk pada perilaku, teman-teman. Jadi sikap dan moralitas seseorang. Dalam Islam, akhlak mencakup aspek etika, moralitas dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Seperti itu. Lanjut yang kedua yaitu pembahasan tentang cerminan kepribadian seorang muslim. Nah, akhlakul karimah ini menjadi cerminan kepribadian seorang muslim. Jadi kita harus punya akhlakul karimah sebagai seorang muslim seperti itu. Dan juga menjadi dasar perilaku dalam kehidupan termasuk bisnis. Nah, jadi kalau kita mempunyai akhlakul karimah, mempunyai akhlak yang bagus, yang akhlakul karimah, jadi kita itu seperti contoh, ada seorang pembeli yang lebih tua dari kita, atau enggak ya kakek-kakek atau bapak-bapak atau kakek-kakek lah gitu kan. Nah, kita itu melayaninya dengan baik. Nah, dari situ kita sudah mempunyai yang namanya akhlak yang baik, yaitu akhlakul karimah seperti itu. Terus yang kedua ini kita berbicara etika bisnis dalam Islam. Nah, di sini ada 5 poin, teman-teman. Yang pertama itu kejujuran. Nah, ketika kita berbisnis kita harus jujur. Kita ngomong apa adanya. Semisal contoh kita menjual barang HP. Nah, kita itu harus ngomong spesifikasi HP itu apa aja gitu, kelebihan, kekurangan. Kita harus jujur, teman-teman. Kita tidak boleh yang namanya berbohong seperti itu, karena itu dilarang oleh dilarang sebagai marketer muslim seperti itu. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Nah, amanah ini sama halnya dengan ketika kita berjanjian sama seseorang untuk melakukan transaksi, kita harus amanah gitu. Tidak boleh ada yang namanya kalau kita janjian terus kita tidak datang gitu, itu berarti tidak amanah seperti itu. Dan dapat dipercaya, amanah itu kan dapat dipercaya seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah itu keadilan. Nah, keadilan di sini sama halnya dengan ketika kita mempunyai usaha atau enggak kita bahasanya itu kita berjualan buah lah seperti itu. Kalau berjualan buah itu kan ada yang namanya pakai timbangan seperti itu. Nah, timbangan itu harus kita adilkan seperti itu. Tidak boleh ada kecurangan di situ. Kita harus adil. Semisal kita tidak boleh menambahi di di timbangan tersebut, teman-teman, seperti itu. Itu yang namanya adil. Terus yang keempat itu ada tanggung jawab sosial. Nah, kita harus bertanggung jawab terkait apa yang kita laksanakan, mempunyai usaha atau apa gitu. Nah, kita harus tanggung jawab atas kenyamanan konsumen, terus terhadap kenyamanan diri sendiri juga gitu, tanggung jawab sosial gitu. Terus yang kelima itu tidak menipu atau merugikan orang lain. Nah, ini sudah jelas, teman-teman. Kita itu tidak boleh menipu. Sebagai seorang marketer muslim, kita itu tidak boleh yang namanya menipu atau merugikan orang lain seperti itu, karena itu tidak boleh. Terus pembahasan ketiga yaitu pola pikir marketer muslim. Nah, di sini yang pertama itu berorientasi akhirat, bukan hanya profit. Nah, kita harus memikirkan akhirat juga. Sama halnya dengan contoh kalau saya ini berbohong atau